Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selamat datang dalam acara webinar Badan Layanan Umum tahun 2020, di mana webinar ini merupakan series yang telah kita awali dengan webinar BLU series pertama pada tanggal 12 November lalu, yang mengangkat tema penguatan tata kelola dan pengawasan BLU. Dan pada hari ini, Selasa 17 November 2020, kita ikuti bersama rangkaian webinar BLU series dengan tema transparansi dan optimalisasi kas BLU. Salah satu fleksibilitas yang dimiliki BLU adalah pengelolaan kas berdasarkan praktek bisnis yang sehat, menerapkan kaidah-kaidah manajemen yang baik akan membawa BLU pada pengelolaan kas yang optimal dan transparan. Optimalnya pengelolaan kas pada akhirnya akan semakin mendukung pemberian pelayanan dari BLU. Izinkan saya Angga dari Direktorat Pembinaan PKBLU untuk memandu acara yang akan kita ikuti selama kurang lebih 2 jam ke depan. Terima kasih kami sampaikan penghargaan kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan waktu terbaiknya untuk mengikuti webinar BLU kali ini. Izinkan kami menyapa yang terhormat Direktur PPK BLU Ibu Ari Wahyuni, yang kami hormati Bapak Dwi Edi Laksono dan Bapak Media selaku narasumber pada webinar kali ini. Kemudian Bapak dan Ibu dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan seluruh Indonesia, Bapak dan Ibu para pengelola keuangan BLU dan Satuan Pengawasan Inter, Bapak dan Ibu perwakilan pembina teknis dan Ditjen Kementerian Lembaga. Untuk kenyamanan bersama, sebelum memulai akan saya sampaikan terlebih dahulu kami ulang, kebetulan untuk mengikuti webinar kali ini, Bapak dan Ibu kami mohon untuk menggunakan username dengan format instansi underscore nama Bapak Ibu. Yang kedua, peserta mengisi daftar hadir melalui link sebagaimana tampil dalam layar. Yang ketiga, peserta mengusahakan menghidupkan kamera dan menggunakan background yang disediakan panitia. Yang keempat, peserta memastikan mikrofon dalam posisi mute, kecuali saat nanti sesi tanya jawab diminta oleh MC untuk berinteraksi langsung dengan narasumber. Dan ketentuan untuk sesi tanya jawab yaitu peserta sudah dapat menyampaikan pertanyaan pada saat sesi pemaparan materi melalui fitur chat. Kemudian yang disampaikan adalah pertanyaan atas substansi yang sudah diatur agar agenda sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Yang materi dapat diunduh melalui link yang akan disampaikan panitia melalui fitur chat. Dan terakhir, peserta akan mengikuti mini quiz di akhir acara sebagai bahan evaluasi. Sebelum kita memulai rangkaian acara webinar pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar acara yang akan kita ikuti tetap berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, serta memberikan kebaikan untuk kita semua dan juga untuk negeri Indonesia tercinta. Dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 yang sedang kita hadapi ini segera berlalu dan kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia,
Mengawali acara pada pagi hari ini akan disimak bersama keynote speech Direktur Pembinaan PKBLU Ibu Ari Wahyuni. Saya akan sapa dulu Ibu Ari Wahyuni, apakah sudah bersiap? Masih di mute sepertinya Ibu ya. Oke. Baik, untuk itu kami persilakan kepada Ibu Ari Wahyuni. Oke, terima kasih Mas Angga. Mas Angga ini Pak RT kami ini di Direktorat PPKPLU. Yang terhormat, yang kami sayangi Bapak Ibu dari Kementerian Teknis dan juga dari Bapak Ibu Kanwil yang hadir pada pagi hari ini. Kemudian dari Bapak yang terhormat dari Irjen atau lembaga atau yang mewakili, juga kepada Bapak Ibu Kepala SPI atau yang mewakili, dan yang pasti dari teman-teman BLU, baik jajaran dari sisi pimpinan, manajemen maupun staf yang hadir pada pagi hari ini, dan tentu saja panitia juga yang hadir, luar biasa sekali bisa mengawal acara pada pagi hari ini. Insya Allah nanti sukses sampai dengan selesainya acara yang nanti akan ditindaklanjuti dengan acara-acara berikutnya. Kurang lebih nanti masih ada 2 acara lagi seperti webinar seperti pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, jadi selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa sekali dan puji syukur atas kehadiran dan kita bisa berkumpul pada pagi hari ini dalam acara rangkaian webinar series yang kedua dengan temanya adalah transparansi dan optimalisasi kas PLU. Melanjutkan tema sebelumnya tentang tata kelola PLU. Dan tujuan dari webinar ini, sebagaimana Bapak Ibu ketahui dan teman-teman, adalah dalam rangka meningkatkan pemahaman kita semua terhadap PMK 129 tentang pedoman pengelolaan PLU. Yang mana ketika kita lihat juga di PMK ini mengacu kepada PP 23 tahun 2005, yang saya yakin kemungkinan juga jarang dibuka oleh Bapak Ibu sekalian. Nanti linknya di mana, nanti Mas Edi akan cerita. Izinkan dalam waktu yang sempit ini, saya kembali lagi mengingatkan bahwa BLU ini apa sih? Bapak Ibu sekalian mengawal BLU yang merupakan satker dari pemerintah yang dibentuk untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan tentunya prinsip-prinsip bisnis yang sehat dan bukan untuk mencari keuntungan. Itu yang penting sekali. Nah, dari pengelolaan tersebut, ya, PLU ini sebagai agen tujuan utamanya adalah tentunya untuk mengemban amanat yang sangat mulia, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sepertinya kalimat ini kalimat yang sangat klise, tapi kalau kita bisa memahami bersama-sama bahwa Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola PLU diberikan mandat dengan kalimat tadi, definisi dari PLU ini sangat penting sekali. Kenapa? Sebagai agent, Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola PLU diberikan fleksibilitas untuk mengelola dana yang harusnya disetor kepada negara, tapi bisa Bapak Ibu kelola dengan baik. Kunci dari PLU ini bisa berkembang ketika Bapak Ibu sekalian mempunyai fleksibilitas. Fleksibilitasnya di mana? Fleksibilitasnya adalah di pengelolaan kas dari PLU yang Bapak Ibu pimpin. Ketika kita bicara fleksibilitas, tentunya bicara bagaimana pengelolaan kas dari PLU. Dan dapat kami laporkan bahwa hingga saat ini, saldo kas PLU makin lama itu makin meningkat porsi penggunaannya dibandingkan dengan porsi rupiah murni. Yang kalau kami rata-rata kenaikannya di tahun itu sekitar 15%.
Dan setiap tahun mengalami kenaikan yang signifikan rata-rata 19% year on year dari tahun sebelumnya. Nah, ketika kita bicara pengelolaan kas, mungkin saya flashback sedikit karena sebagai PLU diharapkan melakukan pengelolaan layaknya bisnis, kami ingin lari dulu sedikit seperti BUMN. Di mana kalau Bapak Ibu lihat di tahun-tahun lalu, BUMN itu mengatakan tag-nya adalah sinergi BUMN, lari bagaimana mengejar profit, mengejar profit, mengejar profit. Namun di dalam pelaksanaannya sekarang kalau Bapak Ibu lihat kembali bahwa BUMN tag-nya berubah, akhlak. Ya, tag-nya adalah akhlak. Meaning-nya apa? Bahwa ternyata di dalam perjalanannya ketika BUMN diberikan fleksibilitas untuk mengelola dananya yang mana asetnya dipisahkan dari pemerintah, ternyata kita tahu bahwa banyak sekali temuan dari BPK, KPK yang menyeret teman-teman pimpinan dari BUMN. Disinilah akhirnya kembali bahwa tata kelola itu sangat penting sekali untuk bagaimana kita mengawal, baik itu BUMN ataupun BLU yang cara berpikirnya, cara pengelolaannya seperti bisnis, ya, supaya Bapak Ibu sekalian bisa mengelola bukan cara satker biasa, tetapi cara mengelolanya dengan bisnis, tetapi dengan konsepsi, dengan tata kelola yang bisa dikawal dengan baik. Oleh karena itu, kami berharap nanti kita bisa mendengarkan yang disampaikan oleh teman-teman, bagaimana teman-teman BLU bisa mengoptimalkan kas dari Bapak Ibu sekalian. Kuncinya ada dua. Satu adalah transparansi tentunya. Kemudian transparansi itu dituangkan di mana? Transparansi dituangkan dalam bentuk SOP-SOP yang Bapak Ibu siapkan, yang Bapak Ibu bikin. Dan ini kuncinya ketika SOP sudah disiapkan, tentunya akuntabilitas ini yang menjadi pintu untuk kita bisa aman di dalam mengelola BLU yang diamanahkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kami melihat kepada National Audit Office ini tahun 2009, itu mengatakan bahwa faktor kunci dalam pengelolaan kas pemerintah secara efektif dan efisien adalah mengkoordinasikan pengelolaan kas secara terpusat. Jadi, Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola BLU dituntut untuk melakukan manajemen strategi di dalam pengelolaan kas BLU. Sehingga tentunya melalui SOP-SOP yang disiapkan oleh pimpinan BLU, ya. Jadi ini didelegasikan kepada Bapak Ibu sekalian, di mana sehingga dapat pimpinan BLU maupun manajemen dapat mengambil keputusan atas keuangan secara menyeluruh dan lebih tepat. Yang kedua, dapat memprediksi secara akurat arus kas masuk dan arus kas keluar dari bendahara. Yang ketiga, meminimalkan transaksi yang bersifat kas dengan melakukan transaksi agar dapat langsung disetor ke bank melalui berbagai fasilitas perbankan yang saat ini sangat beragam. Disinilah kami menyampaikan bahwa butuh kejelian dari Bapak Ibu sekalian. Akuntabilitasnya mohon dikawal karena tentunya persaingan di perbankan itu sangat amat tinggi sekali, ya. Dan ini kami menyampaikan ini kenapa sekarang dari teman-teman BPK secara khusus datang kepada kami. Kalau kemarin mereka mengawal BUMN, sekarang mereka ingin mengawal BLU-BLU. Sehingga kenapa dengan harapannya dengan adanya PMK 129 ini, kemudian kita kuatkan tata kelolanya, baik tata kelola hari ini yang kita kawal adalah pengelolaan kas, maka Bapak Ibu sekalian bisa aman di dalam mengawal dana-dana dari APBN yang dana-dana dari PNBP. Tentunya hal ini sejalan dengan PMK 129. Nah, dengan diketahuinya batas optimal kebutuhan operasional tersebut, ya, maka sebagai treasury, ya, Satker BLU dapat mengoptimalkan seluruh kas yang ada. Sebagai BLU, Bapak Ibu sekalian dimandatkan untuk mengoptimalkan idle cash Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh ada aset yang idle, baik aset fisik maupun non-fisik, termasuk kas Bapak Ibu sekalian. Namun Bapak Ibu sekalian, ketika kas Bapak Ibu sekalian itu sudah makin besar, sementara target layanannya itu sudah makin meningkat, maka
di dalam pengaturan yang ada di Menteri Keuangan, memberikan pintu untuk Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan investasi. Nah, tata kelola investasi ini seperti apa? Nah, di dalam PMK 129 dan kemudian untuk investasi, kita juga mengacu kepada peraturan yang lainnya. Ada namanya PP 63, ada namanya PMK diturunkan menjadi PP 53. Nanti Pak Media yang akan bercerita. Di mana peran BLU ada di mana? BLU bisa memegang dua peran. Ketika BLU sudah dananya idle menjadi makin besar, dimungkinkan melakukan investasi. Tetapi tentu harus mendapatkan izin dari Menteri Keuangan, sebagaimana diatur di dalam PP 23. Dan di situ, Bapak Ibu sekalian, dengan dana yang ada, dengan tata kelola yang benar, bisa melakukan investasi kepada portfolio efek. Tentunya dengan izin kepada Menteri Keuangan. Yang kedua, dengan berjalannya waktu, di samping BLU-BLU pendidikan kesehatan, juga ada BLU-BLU lain yang tujuan utamanya adalah mengelola dana. Ketika Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola dana, tentunya kita, Menteri Keuangan dan Menteri Teknis, itu mengamanahkan bagaimana Bapak Ibu sekalian mengelola dengan prudent, dengan tata kelola yang baik, dengan manajemen risiko yang benar. Nanti kita dengarkan dari Pak Media bagaimana menjelaskan aturan main yang ada. Memang kita belum secara spesifik membuat kriteria berapa persen yang bisa diinvestasikan atau ketika sebagai pengelola dana presentasinya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami akan sedang mempersiapkan untuk masalah secara detail investasi untuk BLU. Namun demikian, yang perlu kami sampaikan bahwa kepastian, transparansi bagi teman-teman BLU ya untuk melakukan pengelolaan dana baik sebagai investor ataupun sebagai OIP istilahnya operator investasi pemerintah itu dapat dikelola dengan baik. Bapak Ibu sekalian, mengakhiri sambutan saya mengucapkan terima kasih sekali atas kanal Zoom ini yang disiapkan oleh teman-teman, kehadiran Bapak Ibu sekalian yang sudah mulai 427 ini. Mudah-mudahan nanti dengan berjalannya waktu makin panjang, partisipannya bisa mengikuti dan mencoba memahami atas PMK 129 yang jumlahnya pasalnya banyak sekali, tetapi kalau kita paham, mungkin insya Allah akan menjadi mudah. Dan tanpa berpanjang lebar, kami mengakhiri, semoga aktivitas yang kita laksanakan pada pagi hari ini membawa manfaat dan kebaikan bagi kita semua dan tentunya bagi negara. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ari Wahyuni, Direktur Pembinaan PKPU Ditjen Perbendaharaan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita akan masuk pada sesi selanjutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber. Kali ini kita akan ada dua narasumber, yaitu yang pertama Bapak Dwi Edi Laksono. Beliau merupakan Kepala Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis BLU. Dari tim Biolah PMK 129 disusun. Dan beliau akan memaparkan terkait pengelolaan kas, piutang, utang, dan beberapa kebijakan terbaru seperti pinjam meminjam antar BLU, penarikan dan pengembalian dana BLU, pemindahan dana ke BLU lain. Kemudian yang kedua ada Bapak Media, beliau merupakan Kepala Subdit Investasi BUMN, Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Beliau pernah menulis buku yang berjudul Badan Layanan Umum, dari Birokrasi Menuju Korporasi, dan beliau akan memaparkan materi tentang investasi pada BLU. Selamat pagi Pak Edi dan Pak Media. Apa kabar Pak Edi, Pak Media? Baik, Mas Angga. Ya. Bisa didengar suaranya? Ya, sudah. Apakah bisa didengar suaranya? Ya, sudah kami dengar Pak. Dan saat ini sudah
hadir Bapak dan Ibu dari Dirjen Perbendaharaan seluruh Indonesia, kemudian ada para pengelola keuangan BLU dan SPI, kemudian juga ada perwakilan pembinaan teknis dan Dirjen Kementerian Lembaga. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Dwi Edi Laskono untuk memulai materi yang pertama. Baik, terima kasih Mas Angga. Baik, yang saya hormati Bu Direktur, yang saya hormati juga Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, pembina teknis BLU dari Kementerian Lembaga, serta dari Itjen, Inspektorat Jenderal ataupun yang mewakili. Yang saya hormati juga Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta timnya. Yang saya hormati pula Ibu-Ibu, Bapak-Bapak, pimpinan dan para direksi Badan Layanan Umum beserta pejabat pengelola keuangan, serta Bapak Ibu anggota SPI, serta hadirin yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita diberikan sehat sampai dengan saat ini dan bisa berkumpul, bertemu ya, ada kesempatan. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Bu Direktur tadi dan pembawa acara tadi, pada kesempatan ini ada webinar gitu ya, webinar seri kedua. Kesempatan ini adalah topiknya adalah transparansi dan optimalisasi kas BLU. Next slide, slide-nya Mas. Next slide. Sebelumnya, oh ya, next slide. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi mungkin mengingatkan lagi. Jadi ada beberapa materi dalam webinar pada pagi sampai siang hari nanti. Yang pertama adalah pengelolaan kas, kemudian pengelolaan piutang, pengelolaan utang, pemberian pinjaman kepada BLU lain, investasi jangka panjang. Nah, ini nanti akan dibawakan oleh Pak Media dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Kemudian penarikan dan pengembalian dana BLU, pemindahan dana ke BLU lain, serta akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu yang berbahagia, BLU ini didirikan, dasar hukumnya adalah adanya Undang-Undang 1 awalnya gitu ya, di tahun 2004. Baik, saya ulangi ya. Jadi BLU itu didirikan adalah dari Undang-Undang 1 tahun 2004 mengenai perbendaharaan negara. Di pasal 68 disebutkan bahwa BLU itu didirikan atau diadakan karena dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, yang membedakan BLU dengan instansi pemerintah lain adalah BLU itu diberikan senjata gitu ya, diberikan fleksibilitas, diberikan wewenang yang lebih dalam menggunakan anggarannya. Nah, fleksibilitasnya itu antara lain ya, fleksibilitas di bidang pengelolaan keuangan ini. Bapak Ibu yang berbahagia, next slide mungkin. Ya, kemudian ada PP 23 tahun 2005 sebagai turunan dari Undang-Undang 1 tahun 2004 tadi, yang kemudian diubah dengan PP 74 2012 mengenai pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Nah, di PP itu kemudian dijabarkan lagi peraturan-peraturan lebih teknis ya mengenai Badan Layanan Umum. Secara struktur ada 8 bab di PP itu. Dan ini juga struktur ini disamakan ya, artinya struktur ini juga diadakan dengan di PMK 129. Artinya PMK 29 ini sebagai turunan dari PP 23 mengikuti struktur yang ada di PP 23. Nah, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas khususnya di bab 5, yaitu mengenai pengelolaan keuangan BLU. Namun tidak seluruhnya bab 5 yang akan kita bahas pada kesempatan pagi ini, karena nanti ada webinar selanjutnya mengenai pengelolaan aset
ya, webinar ketiga itu yang akan dilakukan kalau nggak salah tanggal 23 November. Nah, jadi kalau Bapak Ibu semua menyimak yang ada di PMK 129, jadi ada pasal 72 sampai pasal 129 yang akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Next slide. Baik, kita pertama akan bicara mengenai pengolahan kas. Tentu saja di sini saya tidak akan membicarakan secara utuh semuanya ya, mungkin hanya substansi-substansi yang penting dan ada beberapa pengaturan baru yang membedakan dari pengaturan sebelumnya yang diatur di PMK 129. Nah, kemudian jadi pengolahan kas pada BLU itu meliputi ada 3 bagian, yaitu pengelolaan penerimaan kas, pengelolaan pengeluaran kas, dan pengelolaan optimalisasi kas. Nah, dari pengelolaan kas pada BLU ini, itu harus dilaksanakan dengan praktek bisnis yang sehat. Dan kas digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan pemberian layanan. Jadi, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Direktur bahwa kas ini sebisa mungkin, semaksimal mungkin ya, kita berdayakan, kita optimalisasi untuk peningkatan layanan. Seperti mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ya, di masa-masa sekarang ini, di masa pandemi COVID ini, pemerintah sangat perlu sekali ya kas bahwa kita akhirnya mengeluarkan kebijakan untuk defisit gitu ya, sehingga kas pemerintah tuh bagaimana semaksimal mungkin bisa digunakan untuk penanganan pandemi COVID dan pemulihan ekonomi nasional. Nah, begitu juga kas-kas yang ada di BLU gitu ya. Jadi BLU itu mempunyai keistimewaan dibandingkan instansi lain bahwa PNBP-nya tidak harus disetor ke kas negara, artinya PNBP-nya bisa digunakan langsung dan PNBP-nya itu seolah-olah ya menerima apa sebenarnya ada kas negara ya yang dipegang oleh BLU secara langsung. Jadi diharapkan kasnya itu bisa digunakan secara optimal untuk penyelenggaraan pemberian layanan, kecuali memang jika BLU itu mempunyai mandat mengelola dana atau kas yang telah direncanakan untuk pengelolaan di masa datang. Misalkan ada BLU pengelola dana endowment fund atau dana abadi, di mana memang BLU tersebut harus mengoptimalkan gitu ya imbal hasil dari pengelolaan kasnya, kemudian dana utamanya tidak boleh berkurang gitu ya, artinya hasil dana itu yang hasil imbal hasil itu yang nantinya akan digunakan untuk memberikan layanan. Kemudian transaksi penerimaan dan pengeluaran semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan atau sistem pembayaran elektronik lain. Artinya sedapat mungkin meminimalisir kegiatan pengelolaan secara kas basis gitu ya. Jadi artinya maksudnya secara kas sebisa mungkin dilakukan melalui sistem perbankan, artinya cashless gitu. Kemudian BLU mengembangkan sistem yang menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan. Nah, ini penting sekali bahwa pemimpin BLU itu harus mengetahui posisi keuangan ya, posisi kas dari BLU-nya. Artinya makanya di sini diupayakan ada pool of cash, artinya bahwa rekening itu kalau bisa dilakukan seminimal mungkin itu dan bisa direkon setiap saat. Artinya ada sistem yang membuat pemimpin BLU maupun stakeholders BLU, Menteri Keuangan maupun Menteri Teknis bisa mengetahui posisi keuangannya saat ini seperti apa. Selanjutnya adalah bunga atau bagi hasil dari rekening BLU tidak terkena pajak karena BLU ini merupakan instansi pemerintah. Dan yang penting juga Bapak Ibu sekalian bahwa pemilihan rekening, utamanya rekening pengelolaan kas, itu dilakukan melalui beauty contest.
termasuk rekening operasional juga Bapak Ibu sekalian ya. Hal ini untuk membuat ya ada pilihan-pilihan di mana pilihan-pilihan itu pilihan yang terbaik bagi Bapak Ibu di BLU dalam menyimpan atau mengoptimalisasi kas yang ada. Nah, ini beberapa hal yang perlu mendapat perhatian juga. Tadi sudah sampaikan pool of cash ya, artinya semua itu dilakukan kalau bisa secara sistem perbankan. Namun tadi sampaikan juga oleh Ibu Direktur, diupayakan juga ada saldo minimal. Artinya jangan semua uang itu ada di satu rekening, dan di rekening itu mungkin rekening giro gitu ya, rekening operasional penerimaan atau operasional pengeluaran. Sedapat mungkin rekening atau kas yang idle belum akan digunakan, sebisa mungkin itu dioptimalkan melalui rekening pengelolaan kas. Jadi kalau di paparan ini dari rekening operasional penerimaan gitu ya, ada penerimaan dari layanan, kemudian sebagian ditransfer ke rekening operasional pengeluaran. Artinya di situ mungkin bisa diupayakan, nah ini yang tadi sampaikan oleh Bu Direktur juga, ada diupayakan saldo minimal, kira-kira kebutuhannya itu berapa sih gitu ya di operasional pengeluaran, namun juga jangan sampai mengganggu kinerja layanannya nanti. Nah, kemudian yang belum akan digunakan itu masuk ke rekening pengelolaan kas. Ada juga BLU-BLU yang dia mempunyai rekening dana kelolaan. Artinya ada rekening-rekening yang saat ini belum menjadi hak jadi BLU itu, atau ada rekening-rekening dari bagian anggaran bendahara umum negara yang ada di rekening dana kelolaan. Nah, ini juga apabila itu memang bisa dioptimalkan, artinya memang belum akan digunakan, belum akan disalurkan, maka sebisa mungkin dioptimalisasi melalui rekening pengelolaan kas. Nah, jadi ini rekening pengelolaan kas ini adalah berupa investasi jangka pendek dan atau investasi jangka panjang. Nah, untuk investasi jangka panjang nanti Pak Media yang akan menjelaskan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ke depan ya kita akan coba membuat kajian berapa sih saldo minimal gitu ya, atau maksimal yang ada di rekening Bapak Ibu sekalian, rekening operasional gitu ya. Nah, ini yang mungkin nanti ke depan kita bisa diskusi sama-sama. Otomatis ya, tidak semua BLU itu sama ya. BLU mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Oleh karena itu pasti tiap BLU mempunyai kebutuhan berbeda dan akan tidak sama ya persentase saldo minimal yang ada di rekening operasional. Baik, next slide. Ya, selanjutnya kita akan bicara mengenai pengelolaan piutang. Jadi piutang BLU perlu diingat, piutang BLU ini adalah piutang negara, ya, karena uang yang dikelola BLU itu juga merupakan bagian dari APBN. Nah, piutang BLU bisa terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung dan atau tidak langsung dengan kegiatan BLU. Yang menjadi perhatian di sini Bapak Ibu pemimpin BLU harus membuat pedoman pengelolaan piutang BLU yang kemudian disetujui Menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Dalam rangka pengelolaan piutang ini, BLU dapat menggunakan sistem layanan informasi keuangan yang dikelola oleh OJK. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait piutang ini, apabila Bapak Ibu mempunyai piutang, maka BLU harus melakukan penagihan secara maksimal. Namun dalam hal piutang BLU tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, BLU bisa menyerahkan pengurusan penagihan piutang kepada panitia urusan piutang negara. Nah, kemudian pengurusan piutang BLU dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal. Setelah itu, pemimpin BLU melakukan penghapusan secara bersyarat dengan menerbitkan surat keputusan penghapusan. Nah, ketentuannya seperti ini Bapak Ibu sekalian,
untuk hutang sampai dengan 200 juta per penanggung, maka penghapusan bersyarat ditetapkan oleh pemimpin BLU. Untuk nilai 200 sampai 500 juta per penanggung, maka penghapusan bersyarat itu ditetapkan oleh pemimpin BLU setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Sedangkan untuk jumlah lebih dari 500 juta, maka dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan di bidang penghapusan piutang negara yang sama melibatkan BPKP. Kemudian penghapusan tersebut dilaporkan kepada Dewan Pengawas, ditembuskan kepada menteri atau pimpinan lembaga yang bersangkutan. Pemimpin BLU menyampaikan laporan penghapusan tersebut kepada Menteri Keuangan, Sekju, Dirjen Kekayaan Negara, dan Dirjen Perbendaharaan paling lambat 5 hari kerja setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan. Penghapusan piutang ini merupakan bagian dari tuntutan ganti kerugian negara, ya, apabila terkait itu, dan dilaksanakan sesuai perundangan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan mengenai pengelolaan piutang. Next slide. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai pengelolaan hutang. Nah, Bapak Ibu sekalian, BLU dapat melakukan pinjaman jangka pendek, sekali lagi ya, ini pinjaman jangka pendek, atas namanya sendiri, sesuai kebutuhan. Nah, ketentuannya bahwa pinjaman jangka pendek ini dilakukan, yang pertama adalah dalam rangka mismatch, artinya adanya kekurangan likuiditas gitu ya pada saat ini, namun di masa depan di dalam jangka waktu itu sebenarnya akan ada pemasukan gitu ya. Ini misalnya ada BLU-BLU yang memang jenis penerimaannya itu besarnya itu di periode tertentu, misalkan BLU-BLU PTN gitu ya, bahwa dia akan menerima pemasukan itu saat mahasiswa membayar penerimaan masuk ataupun uang semesteran gitu ya, uang kuliahnya. Nah, misalkan ada kegiatan yang sudah direncanakan di RBA-nya gitu ya, namun saat ini dananya belum tersedia, maka BLU dapat mengadakan pinjaman jangka pendek. Pinjaman ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional, artinya ini bukan untuk belanja modal ya Bapak Ibu sekalian, dan tidak ada jaminan di sini, artinya tidak ada aset tetap BLU yang dijadikan jaminan. Jaminannya adalah sebenarnya cash flow, jadi ada rencana nanti ke depan penerimaan, ada penerimaan seperti itu ya. Misalkan di rumah sakit pun misalkan ya ada piutang dari BPJS misalkan yang belum dibayar, namun ini nanti akan dibayar gitu ya. Akhirnya untuk sementara bisa melakukan pinjaman jangka pendek. Nah, syarat-syaratnya yang pertama, kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman tersebut ya, adalah berasal dari PNBP BLU dan atau rupiah murni yang sudah tercantum dalam RBA. Artinya ini sudah direncanakan dari awal tahun atau sudah direncanakan, misalkan ada revisi RBA, sudah direncanakan dalam DIPA Bapak Ibu sekalian. Kemudian kegiatannya bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda. Saldo kas atau saldo setara kas BLU tidak mencukupi saat itu, dan jumlah pinjaman yang masih ada, misalkan ada pinjaman sebelumnya, dan atau yang akan ditambah, artinya total pinjaman yang dilakukan tidak melebihi 15% dari jumlah pendapatan PNBP BLU tahun anggaran sebelumnya, tidak termasuk hibah. Jadi bukan termasuk dari rupiah murni dan hibah. Jadi ketentuannya bahwa total pinjaman jangka pendek itu tidak melebihi dari 15%. Ada pengecualian mengenai batas maksimal pinjaman untuk kegiatan-kegiatan berdampak signifikan terhadap pelayanan BLU setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Dalam hal paling sedikit memenuhi kriteria yang pertama, penyelenggaraan atau mendukung penyelenggaraan kegiatan yang berskala internasional. Kemudian ada kondisi kahar yang ditetapkan dengan peraturan perundangan, misalkan kondisi pandemis saat ini ya, karena ditetapkan dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2020.
Kemudian ada kesulitan likuiditas dan atau ada kebijakan pemerintah yang mengharuskan BLU tersebut untuk melakukan kegiatan yang mendesak. Nah, kewenangan untuk berhutang ini, kewenangannya bila bernilai sampai dengan 10% dari jumlah pendapatan PNBP BLU tahun anggaran sebelumnya, itu kewenangannya untuk melakukan pinjaman adalah di pemimpin BLU. Namun untuk jumlahnya 10-15% itu kewenangannya ada di pemimpin BLU setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas. Kemudian bagi BLU yang belum mempunyai Dewan Pengawas, maka untuk pinjaman 10-15% itu kewenangan pemimpin BLU setelah mendapat persetujuan menteri atau pimpinan lembaga atau pejabat yang ditunjuk sebagai dewas untuk melakukan tugas sebagai dewas. Nah, selanjutnya setelah melakukan perjanjian pinjaman, pejabat keuangan menyampaikan laporan bulanan ke pemimpin BLU mengenai realisasi penyerapan atas pinjaman itu dan pembayaran kewajibannya. Laporan juga disampaikan kepada dewas atau pejabat yang ditunjuk. Pemimpin BLU melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek yang dilakukan. Artinya kalau jangka pendek ini Bapak Ibu harusnya tidak lebih dari 1 tahun. Next slide. Baik, selanjutnya kita akan berbicara bagaimana pemberian pinjamannya ya. Jadi kalau tadi cara berhutang itu bisa ke lembaga keuangan, artinya misalkan bank, dan bisa juga berhutang kepada BLU lain. Nah, ini hal yang baru yang diatur di PMK 129. Artinya BLU dapat memberikan pinjaman jangka pendek ya, Bapak Ibu, kepada BLU lain. Syaratnya adalah hanya untuk pinjaman jangka pendek, jadi ya, mismatch saja. Kemudian uang yang akan dipinjamkan ke BLU lain itu berasal dari surplus anggaran BLU. Artinya kalau BLU tersebut mempunyai surplus, gitu ya, dari tahun anggaran sebelumnya, maka dana surplus itu yang bisa dipinjamkan ke BLU lainnya, ya, bukan dana penerimaan PNBP dari tahun anggaran berjalan. Kemudian pinjaman ini bisa diberikan kepada BLU lain dalam lingkup kementerian lembaga yang sama maupun BLU dalam lingkup kementerian lembaga yang berbeda, artinya bisa lintas kementerian. Bagi BLU yang akan memberikan pinjaman, syaratnya yang pertama adalah memiliki kecukupan likuiditas dan tidak terganggu keberlanjutan layanannya. Artinya apabila ada uang yang nanti dipinjamkan ke BLU lain, maka tidak mengganggu layanannya dan tidak mengganggu likuiditasnya. Memang uang itu idle gitu ya, belum akan digunakan. Kewenangan persetujuannya untuk jumlah sampai dengan 1 miliar per pengguna, maka persetujuannya cukup oleh pemimpin BLU. Kemudian untuk nilai 1M sampai dengan 10 miliar per pengguna, maka persetujuannya pemimpin BLU setelah ada persetujuan dewas. Kemudian untuk nilai di atas 10 miliar per pengguna, maka kewenangannya adalah pemimpin BLU setelah mendapat persetujuan menteri atau pimpinan lembaga. Nah, nantinya pemberian pinjaman ini diberlakukan sebagai transaksi non-anggaran. Artinya hanya transaksi kas antar BLU, ya. Jadi tidak akan merubah DIPA-nya Bapak Ibu sekalian. Jadi hanya transaksi non-anggaran karena nanti pertama kegiatannya pun sudah direncanakan oleh BLU yang akan meminjam. Jadi tidak memunculkan kegiatan baru. Jadi ini hanya transfer kas saja Bapak Ibu. Langkahnya seperti apa? Bahwa BLU yang akan meminjam mengajukan proposal, kemudian akan dinilai kelayakannya dengan melihat kondisi dan kebutuhan likuiditas BLU, artinya ada kemampuan nanti juga membayar, Bapak Ibu, kemampuan membayarnya, kondisinya, kemampuan membayar, dan batas maksimum kumulatif pinjaman oleh BLU tadi ya, maksimal adalah 15%. Proposalnya antara lain memuat kondisi likuiditas terakhir, terus adakah atau tidak pinjaman yang sudah berlaku, proyeksi arus kas selama jangka waktu pinjaman, estimasi kebutuhan dana, jumlah pinjaman, jangka waktu pinjaman,
rencana kegiatan yang akan dibiayai, rencana penarikan pinjaman, dan rencana pengembalian pinjaman. Nah, sesuai kewenangannya nanti pemimpin BLU atau Dewas ataupun Menteri Pimpinan Lembaga bisa menolak atau menyetujui. Nah, jika setuju nanti ada naskah perjanjian yang akan dibuat. Kemudian jika ada BLU yang berbeda kementerian lembaganya, maka hampir sama juga seperti Bapak Ibu mekanismenya ya. Jadi mekanismenya kurang lebih sama. Nah, untuk menjamin pembayaran piutang diberlakukan ketentuan sebagai berikut. Jadi memang ini bukan apa ya jaminan tadi ya, kalau dibilang itu ada jaminan, tapi ini untuk apa ya menjamin apa ya supaya ada komitmen lah bagi BLU yang meminjam tadi. Jadi BLU pemberi dan penerima membuat perjanjian dengan bank untuk memblokir saldo rekening operasional penerimaan atau rekening operasional BLU yang meminjam minimal 1 kali angsuran, atau membuat rekening escrow atas nama BLU yang memberikan pinjaman dengan saldo minimal 1 kali angsuran. Jadi ini misalkan ada masalah gitu ya pada saat pengembalian pinjamannya, nanti ada rekening ya, atau ada uang, sejumlah uang 1 kali angsuran. Ya, misalnya jika ada gagal bayar, maka BLU pemberi pinjaman memerintahkan bank untuk mencarikan rekening sebesar nominal angsuran yang terjadi. Biaya yang timbul ini menjadi beban BLU yang meminjam. Nah, selanjutnya di PMK ini juga disebut bahwa Menteri Keuangan dapat menugaskan atau memerintahkan BLU untuk memberi pinjaman kepada BLU lainnya apabila memang diperlukan. Ini ada kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk memerintahkan BLU untuk meminjamkan kasnya kepada BLU lain. Baik, next slide. Kemudian kita berbicara mengenai penarikan dan pengembalian dana dana BLU. Sesuai kewenangannya selaku Bendahara Umum Negara, Menteri Keuangan dapat melakukan penarikan dana yang dikelola oleh BLU. Dana yang dikelola BLU ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah surplus anggaran dan dana kelolaan. Sebenarnya sesuai di PP 23 gitu ya, Menteri Keuangan memang punya kewenangan ini. Artinya apabila Menteri Keuangan melihat keperluan gitu ya, maka Menteri Keuangan bisa menarik surplus anggaran dari BLU tersebut. Kemudian dana kelolaan, artinya ada dana-dana yang di bagian anggaran Bendahara Umum Negara yang ada di BLU itu juga bisa ditarik oleh Menteri Keuangan. Tujuannya dalam penarikan tersebut ini adalah untuk pembinaan, artinya Menteri Keuangan melihat gitu ya dari hasil monitoring evaluasi dan dari hasil melihat tugasnya ke depan seperti apa gitu ya. Misalkan ada memang BLU tersebut kurang perform gitu ya dalam mengelola dananya, atau dananya ini tidak ada rencana penggunaan dalam waktu dekat gitu ya. Makanya Menteri Keuangan bisa dalam rangka pembinaan ini bisa menarik dana yang dikelola oleh BLU tersebut dari surplus dan dana kelolaan. Yang kedua adalah optimalisasi kas pemerintah. Artinya pada suatu waktu Menteri Keuangan memerlukan kas pemerintah, karena sebenarnya kasnya BLU pun itu sebenarnya kas pemerintah yang dititipkan di BLU. Jadi itu pun juga sebenarnya dana pemerintah. Jadi misalkan dalam suatu waktu kas negara likuiditasnya sangat buruk sehingga Menteri Keuangan bisa menarik kas pemerintah tersebut yang ada di BLU. Kemudian adalah dalam rangka penyangga kas atau buffer pemerintah. Nah, ini juga mirip-mirip dengan yang nomor 2, cuman yang nomor 3 ini, penyangga kas buffer ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara mengenai kas negara, gitu ya, ada kalanya kas negara ini uangnya sangat minim, ada kalanya juga
kas negara ini berlebih. Nah, gitu. Jadi dalam periode 1 tahun anggaran itu ada periode di mana misalkan penerimaan pajak belum ada, gitu ya, dan akhirnya untuk jaga-jaga, gitu ya, misalkan tiba-tiba ada pengeluaran yang besar, maka kas yang ada di BLU bisa ditarik sementara, gitu ya. Artinya kalau penyangga kas ini bisa ditarik sementara untuk kemudian dikembalikan lagi ke BLU-nya. Nah, mekanisme penarikan dana ini ada 2, yaitu tanpa pengembalian dan dengan pengembalian. Nah, untuk tujuan buffer kas tadi ya, misalkan kas negara ini sedang mengkhawatirkan lah gitu ya, karena penerimaan pajak atau penerimaan PNBP yang lain belum ada, maka digunakan dulu kasnya BLU. Nah, nanti akan dikembalikan lagi ke BLU-nya. Namun untuk yang tanpa pengembalian, artinya kasnya ini ya sudah, jadi memang mengurangi kas yang ada di BLU. Untuk surplus anggaran, ya, penarikannya ini dilakukan oleh Menteri Keuangan, Sekju Ditjen Pembendaraan, setelah menilai surplusnya dengan mempertimbangkan kondisi likuiditasnya, artinya kalau itu ditarik nanti tidak mengganggu posisi likuiditas BLU dalam memberikan layanan. Melihat juga keberlanjutan layanannya, kemudian rencana pengembangan layanan tahun berjalan atau 1 tahun berikutnya. Jadi kemudian ada hasil temuan BPK atas pengolahan surplus anggaran. Jadi mungkin BPK melihat ini dananya idle sebenarnya, jadi tidak ada rencana penggunaan, artinya lebih baik ditarik oleh negara ke kas negara untuk digunakan bagi kegiatan yang lain. Hampir sama dengan surplus anggaran tadi, penarikan kas yang dikelola oleh BLU untuk dana kelolaan, pertimbangan tujuan pengolahan dana, kemudian realisasi penyaluran atau perguliran dana kelolaan tersebut, dan hasil temuan BPK atas pengolahan dana kelolaan. Nah, untuk mekanisme tanpa pengembalian ini, pertimbangan atau penelitiannya, evaluasinya dapat dilakukan juga oleh DJKN selaku pengguna anggaran bagian anggaran Bendahara Umum Negara Investasi. Hasil penilaian dari DJKN akan disampaikan kepada DJPB sehingga mungkin ada rekomendasi bahwa dana kelolaan yang dikelola BLU bisa ditarik atau dikurangi. Penetapannya, bila nanti tanpa pengembalian penarikannya, maka ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani langsung oleh Menteri Keuangan. Namun apabila nanti penarikannya dikembalikan, maka keputusan Menteri Keuangan ditandatangani oleh Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. Untuk transaksi penarikan dengan pengembalian, maka diberlakukan transaksi non-anggaran. Jadi hampir sama seperti tadi ya, yang pinjaman tadi, jadi tidak merubah DIPA-nya, gitu ya. Jadi hanya sebagai transfer kas saja. Namun apabila ini tanpa pengembalian, maka cara pelaksanaannya adalah seperti menyetorkan uang ke kas negara untuk penerimaan pembiayaan untuk bagian anggaran Bendahara Umum Negara. Jadi seperti menyetorkan pajak, seperti menyetorkan PNBP, dan lain-lain. Menteri Keuangan dapat memerintahkan penarikan dan pengembalian untuk pengolahan kas negara tanpa melalui mekanisme penilaian. Artinya ini ada kewenangan dari Menteri Keuangan langsung melihat misalkan ada situasi tertentu sehingga memerintahkan penarikan atau memerintahkan pengembalian kas negara tersebut. Nah, untuk menjaga kondisi fiskal, Menteri Keuangan dapat menugaskan BLU untuk membeli surat berharga dengan private placement, dan ini karena istilahnya penugasan langsung dari Menteri Keuangan, tidak memerlukan persetujuan investasi jangka panjang. Nah, untuk yang ini nanti secara rinci akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Miki. Next slide. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga hal baru pengaturan di PMK 129 mengenai pemindahan dana atau transfer kas dari satu BLU ke BLU lainnya. Menteri Keuangan dapat memerintahkan BLU
untuk memindahkan saldo yang berasal dari surplus anggarannya kepada BLU lain. Ini hampir sama tadi ya mengenai penarikan dana, cuman ini bukan dipinjamkan gitu ya, bukan seperti peminjaman tapi ini seperti dipindahkan, artinya tidak dikembalikan lagi. Hal ini dilakukan dalam hal ada keadaan darurat atau ada keadaan yang menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Kondisi ini ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu sekalian, pemindahan dana atau transfer kas BLU ke BLU lain itu sudah dilakukan di tahun 2020 ini Bapak Ibu. Dengan PMK 38 tahun 2020 sebagai turunan dari Perpu 1 tahun 2020 yang ditetapkan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020. Jadi ada transfer kas dari BLU yang surplus, ya, surplus anggarannya itu besar dan mungkin dalam waktu dekat belum ada rencana untuk penggunaan, itu ditransfer ke BLU lain yang memang kondisi likuiditasnya minim ya dalam hal untuk penanganan COVID dan penanggulangan pemulihan ekonomi nasional. Jadi ini ada pemindahan saldo kas dari BLU Elman, Lembaga Manajemen Aset Negara, kepada 29 BLU rumah sakit dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19. Baik, next slide. Nah, selanjutnya kita berbicara mengenai akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Bapak Ibu sekalian, dengan adanya fleksibilitas keuangan yang dimiliki oleh BLU, membutuhkan juga transparansi atas penggunaan dan pelaporannya. Makanya setiap transaksi keuangan harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Sesuai dengan PMK 217 tahun 2015 sudah terbit PSAP 13. Jadi di situ juga bahwa instansi pemerintah ya melakukan akuntansi sesuai dengan standar akuntansi pemerintah SAP. Termasuk BLU ya, BLU di SAP 13 tersebut. Nah, BLU menyelenggarakan dan mengembangkan subsistem akuntansi secara mandiri untuk dapat menghasilkan pencatatan transaksional sesuai dengan karakteristik BLU masing-masing. BLU melakukan pengumpulan, pencatatan, dan pengikhtisaran data, transaksi, dan informasi, termasuk data yang berasal dari subsistem akuntansi transaksional. Laporan keuangan BLU terdiri dari LRA, laporan perubahan SAL, neraca, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, dan ada catatan atas laporan keuangan. Nah, apabila BLU itu mempunyai unit usaha, maka laporan keuangan unit usaha tersebut dikonsolidasikan kepada BLU induknya. Laporan keuangan BLU diaudit dan diberikan opini oleh auditor ekstern sesuai dengan peraturan perundangan. Dan selanjutnya, nanti laporan keuangan BLU ini dikonsolidasikan dengan laporan keuangan kementerian lembaga, karena BLU juga satgas pemerintah yang menjadi bagian dari kementerian dan lembaga. Baik, mungkin dari saya sementara ini materi yang saya sampaikan. Selanjutnya materi mengenai investasi nanti akan disampaikan oleh Pak Media. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi, Subdit Peraturan Standarisasi BLU seperti yang telah disampaikan. Dan selanjutnya kita akan sama-sama ikuti materi tentang investasi pada BLU yang akan disampaikan oleh Pak Media. Selamat siang Pak Media. Di-unmute kan? Oke, terima kasih. Udah di-unmute kan? Terima kasih. Yang terhormat Bu Dir, PPK BLU, pimpinan
BLU, baik di lingkup BLU pengelola dana, BLU kesehatan, rumah sakit, dan BLU kawasan, dan lain sebagainya. Dan juga yang terhormat para Kakanwil, Ditjen Perbendaraan seluruh Indonesia, dan juga SPI yang turut hadir bersama ini. Terima kasih kami ucapkan kepada penyelenggara acara Data KPLU yang mengizinkan kami di SMI, ya saya mewakili di SMI untuk menyampaikan terkait dengan investasi jangka panjang sehubungan dengan adanya penggantian PMK 82 tahun 2018. Nah, hari ini saya diminta, ya, mohon host izinkan saya menyampaikan slide karena sementara ini masih diblokir. Belum boleh, silakan. Host mohon izin, atau host nanti bisa menampilkan, atau saya mohon izin menyampaikan. Oh, oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Izinkan saya sebentar. Oke. Oh, apakah udah bisa dilihat slide saya, Bapak Ibu semuanya? Pak Angga, udah bisa dilihat slide saya? Siap, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke, sip ya. Terima kasih. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menerangkan terkait dengan investasi jangka panjang BLU. Baik, sebagaimana yang mungkin udah Bapak Ibu ketahui bersama, ya, dasar hukum investasi, dasar hukum pengelolaan keuangan BLU itu memang ada di dalam PP 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan BLU. Yang salah satunya di dalam PP dimaksud itu mengatur bahwasanya investasi jangka panjang BLU itu haruslah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan. Nah, di dalam PMK sebelumnya, PMK 82, investasi jangka panjang itu memang di Menteri Keuangan dan dilaksanakan oleh Direktorat PPK BLU. Namun demikian, dengan keluarnya PP 63 tahun 2019 tentang investasi pemerintah, maka BLU, ya khususnya BLU pengelola dana yang relatif lebih banyak, ya dana pengelolaannya, kita tahu bahwa kalau saya membagi BLU pengelola dana itu bisa kita bagi sebenarnya dua kelompok besar, yaitu BLU yang tergolong dalam revolving fund yang mengelola dana bergulir, dan kedua adalah BLU yang tergolong dalam mengelola endowment fund. Kalau dia revolving fund itu lebih cenderung kepada pemberian pinjaman kepada pihak lain, pada pihak ketiga, dan seterusnya. Ini berbeda dengan BLU yang dengan kategori BLU endowment fund, yang memang benar-benar dia itu mengelola dana, mengumpul dana, dan memanfaatkan hasil pengelolaannya. Nah, kita coba atur bagaimana BLU tersebut bisa mengelola dana dengan cara governance yang terjaga dengan baik, dan juga dengan perlindungan hukum yang sangat-sangat optimal dan sangat maksimal kepada BLU pengelola dana ataupun BLU yang lainnya. Ada dua bentuk. Dalam PMK kami ada dua bentuk, yaitu BLU itu harus menjadi operator investasi pemerintah. Di dalam PMK 63 dan turunannya PMK 53 tahun 2020, dia harus menjadi operator investasi pemerintah dulu. Operasi pemerintah ini tidak hanya BLU, kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, memang ada BUMN juga, dan ada juga badan hukum lainnya juga. Tapi kita bicara hari ini adalah kita coba mereka untuk bisa sebagai melakukan investasi pemerintah. Apa saja yang instrumen investasinya? Sebenarnya ada di dalam Undang-Undang 1 tahun 2004, investasinya adalah dalam bentuk saham dan juga dalam bentuk surat, adalah bentuk investasi langsung. Nanti kita jabarkan yang mana yang dimaksud. Terus yang kedua adalah kalau dia bukan OIP dan dia punya dana misalnya dan ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi lagi,
katakanlah misalnya melampaui deposito atau instrumen yang lain. Oleh karena BLU ini katakanlah memiliki dana 1T, 2T dan belum, katakanlah belum sampai atau dikelola sampai dengan tahun depan atau sampai dengan 2 tahun ke depan dan belum ada investasi dan belum ada misalnya pembangunan gedung atau peningkatan layanan dan seterusnya, dan ingin mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi lagi dengan governance yang terjaga dan perlindungan hukum yang juga diberikan, maka BLU ini bisa menjadi investor. Kita buat dia sebagai investor. Selain dia sebagai operator investasi, BLU juga bisa sebagai investor. Nah, selain di dalam ini, bagaimana BLU itu bisa menjadi operator investasi pemerintah jangka panjang, kami membuat sebuah harus dilakukan dulu oleh Komite Investasi Pemerintah, KIP, kami singkat dengan KIP. BLU itu bisa menjadi operator, bisa saja dia atas inisiatif sendiri. Jadi operator, misalnya dia punya dana, katakanlah BLU punya dana, dia pengen instrumen saham, instrumen surat utang, dan juga investasi langsung. Kita tahu bahwasanya investasi langsung ini bisa atas inisiatif sendiri mengusulkan kepada Menteri Keuangan, kepada Komite Investasi Pemerintah. Nanti dinilai secara bersama-sama oleh tim dilengkap di KIP bersama dengan Direktur PPKBLU dan lain sebagainya. Kita bersama apakah ini layak dijadikan operator investasi pemerintah. Terus mekanisme yang kedua adalah usulan oleh BLU, inisiatif KIP. Nah, ini adalah biasanya ini dari Menteri Keuangan sendiri. Katakanlah BLU ingin dikembangkan dananya, dana yang sudah terlalu banyak dan belum terkelola dengan baik, tata kelola yang belum baik, imbal hasil yang mungkin lebih minimal, maka Menteri Keuangan dalam ini KIP, Komite Investasi Pemerintah, bisa menunjuk BLU tersebut untuk dijadikan operator investasi pemerintah. Nah, ini yang sangat krusial sekali ya, kita coba teman-teman yang terutama khususnya BLU yang tergolong dalam endowment fund, LDKPI, LPDP, dan beberapa BLU yang lain. Ini harus sebenarnya kita dorong sehingga bisa berinvestasi tidak hanya dalam surat utang pemerintah saja, tapi juga bisa nantinya dalam surat utang yang men-trigger infrastruktur. Ada beberapa instrumen. Misalnya kontrak investasi kolektif efek beragun aset. Sampai saat ini belum. Efek beragun aset PLN menerbitkan surat utang, nanti dibeli oleh BLU. Surat utang untuk apa? Untuk membangun PLTU misalnya, untuk PLN. Dan juga bisa nantinya untuk jasa marga. Dibeli oleh BLU, jasa marga menerbitkan surat utang kick efek beragun aset yang nanti dipergunakan dananya untuk membeli untuk membangun jalan tol. Ini yang sebenarnya diminta oleh pemerintah. Berkali-kali Pak Jokowi mintakan agar aset-aset BUMN itu tidak tidur, tolong disekuritisasi bahasanya, disekuritisasi. Dan kita punya dana. BLU punya dana katakanlah triliunan. Daripada membeli surat utang kembali, mungkin low risk, benar. Tapi kita coba menggiring agar proyek-proyek infrastruktur ini yang kekurangan dana ini bisa dimasukkan dari dana pemerintah, khususnya dari BLU. Next slide. Kita coba next slide. Nah, inilah tata kelola. Kita bangun tata kelola dari mengenai investasi jangka panjang, investasi pemerintah jangka panjang ini. Bagaimana yang kami bangun di sini adalah di dalam PP 63 2019 dan juga PMK 53 tahun 2020 kami coba dibangun bahwasanya ada pihak yang disebut dengan regulator. Nah, ini adalah Kementerian Keuangan. Dan juga ada pihak yang disebut dengan supervisor. Dalam ini adalah Komite Investasi Pemerintah. Dan juga ada pihak yang disebut dengan operasional atau operator investasi pemerintah. Nah, ini para pihak inilah sebagai sebagai bagian besar dari sebuah investasi jangka panjang pemerintah. Ada yang mengawasi, ada yang mengatur, dan ada juga yang melakukan. Kalau Pak lihat di sisi kanan, disebut dengan operator investasi pemerintah, itu ada BLU bersama dengan ada BUMN dan BLU yang lainnya. Itu semua bisa menggunakan, kalau menggunakan misalnya pemerintah punya dana,
dititip kepada BUMN dan tolong dikelola untuk bangun infrastruktur, itu akan lebih bisa. Nah, itu dari sisi operator. Ada juga dari sisi investor yang Bapak Ibu lihat di sisi pojok kanan atas sebagai investor. Kalau BLUX punya dana, katakanlah BLU non pengelola dana, punya dana 1T dan tidak dipakai katakanlah lebih dalam 2 tahun yang akan datang. Bisakah ditempatkan? Bisa. Ditempatkan di dalam OIP. Apakah itu berbentuk BLU? BUMN atau BUMN bisa. Nanti OIP lah yang akan membeli misalnya surat berharga. Khususnya misalnya. Katakanlah ada amanat pemerintah untuk ditanam dalam bentuk KEBA. Sudah sampaikan untuk jalan tol. Bisa. Jadi dana pemerintah yang terscatter ini, yang terfragmentasi, apakah itu di BLU ataupun yang lain, kita dorong sebenarnya untuk investasi yang menggerakkan perekonomian. Apa yang menggerakkan perekonomian? Ya itu sebenarnya adalah untuk infrastruktur. Tidak hanya dari sisi surat utang perintah saja, tidak hanya dari sisi surat utang corporate saja, ataupun deposito saja, tapi kita dorong untuk mendorong pembangunan infrastruktur. Ini yang berkali-kali diminta sekali lagi oleh pemerintah Pak Jokowi agar bisa dana masuk ke bentuk sekuritisasi aset terutama yang dilakukan oleh BUMN. Nah, di dalam mekanismenya, di dalam mekanisme PP 63 ini, kalau Bapak Ibu lihat, itu ada namanya mulai dari perencanaan. Bagaimana BLU itu melakukan pengusulan anggaran, membuat perencanaan. Ada kebijakan investasi pemerintah yang harus dibuat oleh BLU, mengacu kepada kebijakan umum, rencana dan segi investasi pemerintah ya, yang dibuat oleh KIP. Nah, BLU akan mengacu kepada hal itu. Terus sisi penganggaran juga. Sisi penganggaran akan kalau dia nanti ditetapkan oleh BLU, maka dia juga harus BLU itu juga harus mengacu kepada kepada kebijakan investasi pemerintah tadi. Nah, selanjutnya baru BLU tadi melakukan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan atau eksekusi dari investasi. Dan apakah, nah ini bisa menggunakan dia sendiri, katakanlah BLU itu bisa melakukan eksekusi investasi sendiri atau juga bukan pada pihak lain, ya istilahnya pada pihak lain, ya melakukan alih daya kepada pihak lain manajer investasi misalnya. Katakanlah di dalam peraturan itu, dalam peraturan PMK 53 itu harus ada beberapa tahapan, harus ada beberapa step yang harus dilalui oleh BLU itu. Misalnya ada unit investasi dan seterusnya, ada manajemen risiko, ada working sheet yang harus mereka siapkan. Kalau mereka belum tersedia, mereka bisa menggandeng manajemen investasi untuk melakukan investasi. Nah, ini yang. Terus instrumennya apa saja? Baru masuk laporan serta pengawasan. Nah, instrumennya apa saja? Kalau Bapak Ibu lihat instrumennya di sini kan udah ada, mungkin instrumen Indonesia ada saham, surat utang, ya. Ada yang pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sebagainya. Jadi ini kita coba lebarin. Ya, instrumennya kita lebarin, termasuk juga nantinya adalah investasi langsung. Investasi langsung itu tidak hanya dari sisi ada namanya kerjasama investasi. Ada juga nama pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman nanti juga bisa juga kepada BLU, ujungnya bisa juga nanti di dalam PMK 53 kita buat juga seperti itu. Dan beberapa instrumen lainnya. Nah, baru masuk sampai dengan pertanggungjawaban. Ini proses siklus, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban. Ini mekanisme yang akan dilalui oleh BLU kalau dia berbentuk, kalau dia telah ditunjuk sebagai operator investasi pemerintah. Nah, ini yang pertama, ini penjelasan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya dari sisi perencanaan, BLU harus menyusun investasi jangka panjang menengah ya berdasarkan kebijakan umum rencana strategis investasi yang dikeluarkan oleh Komite Investasi Pemerintah CEKIK, Menteri Keuangan. Dan juga BLU perlu menyusun investasi tahunan. Dan barangkali BLU yang pengelola barangkali ini udah lazim barangkali ya, suatu yang mungkin business as usual seperti yang dilakukan oleh PDP dan beberapa BLU yang lain. Terus pelaksanaan mungkin saya sampaikan juga bahwasanya dia harus selalu instrumennya bisa saham, surat utang, dan investasi langsung, dilakukan oleh tenaga ahli profesional, ada sertifikasinya. Ini yang kita sebut tadi, kata kelolanya, governance-nya kita jaga. Memang punya ahli. Kita
tahu dalam praktek di dunia private, keahlian itu macam-macam. Ada yang punya sertifikasi WMI, Wakil Manajer Investasi. Ada yang punya CFA ya, Certified Financial Analysis, dan beberapa sertifikasi yang lain. Ini harus dipunyai. Karena ini ada risiko, mau tak mau BLU harus mempunyai hal seperti itu. Atau kalau mau tidak, ya dia meng-hire, mengalihdayakan kepada pihak MI yang punya kemampuan hal itu. Nah nanti pelaksanaan juga membentuk bank persediaan. Nah, selanjutnya baru sisi pelaporan. Nah, teman-teman BLU bisa melaporkan kepada KIP nantinya dan juga kepada PPK BLU selaku pembina keuangan. Jadi bisa dia melaporkan nanti kepada atas portofolio investasi, apakah itu dalam bentuk saham, apakah itu surat utang, ataupun investasi langsung, nanti disampaikan kepada Komite Investasi Pemerintah dan juga Direktorat PPK BLU untuk dilakukan evaluasi. Nah, selanjutnya yang lain yang harus yang kalau Bapak Ibu lihat di bawah ada pengendalian internet dan manajemen risiko, ini sesuatu yang harus dibangun juga oleh BLU nantinya dalam rangka mengelola investasinya. Karena kita tahu bahwa investasi risiko ada penurunan nilai dari investasi. Nah, ini yang kita coba bangun dari BLU itu harus membangun sebuah konsep pengendalian internetnya yang terkait dengan investasi dan juga dengan manajemen risiko. Next, slide terakhir. Nah, ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu semuanya. Bahwasannya investasi itu pasti ada penurunan nilai. Kita beli hari ini, contohnya saham, beli hari ini boleh jadi besok turun nilainya. Atau yang lain. Surat utang juga bisa turun nilainya. Andai kata yield-nya turun. Itu bisa saja terjadi. Nah, ini yang kita bangun. Sesuatu yang tidak ada di dalam PP sebelumnya. Apalagi dalam PMK. Nggak ada sebelumnya. Nah, ini perlindungan hukum ini atau proteksi hukum ini kita melindungi dari pelaku investasi. BLU ya, terutama BLU. Yang melakukan investasi perlindungan hukum. Kalau terjadi penurunan nilai, itu tidak disebut sebagai kerugian investasi. Bukan sebagai kerugian investasi ataupun juga kerugian negara. Ini ada dalam PP 63 tahun 2019 dan didukung oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020. Jadi tidak hanya level PP lagi, tapi udah masuk di level undang-undang mengenai kerugian investasi. Pelaku investasi tidak dapat dituntut pidana. Andai kata kerugian tersebut bukan karena kelalaian atau kesalahan mereka. Ada tertulis dalam PP 63. Selalu, apalagi dilakukan dengan itikat baik, tidak ada fraud di sana, dan telah dilakukan kehati-hatian. Tidak bisa dituntut secara pidana. Ini kita bangun di dalam PP 63. Dan didukung oleh Undang-Undang 11 tahun 2009 tentang Cipta Kerja. Dalam pasal 163 udah clear di sana. Bahwasanya di dalam PP di dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 itu ada pelaku investasi dari BUN, dari Menteri Keuangan ya, dan juga dari dari LP, Lembaga Pengelola Investasi. Nah, ini kita coba bangun. Terus selanjutnya apa lagi? Bukan sebagai kerugian investasi. Yang kedua adalah tidak mempunyai benturan kepentingan. Sepanjang dia tidak ada kepentingan, ini relatif aman. Selanjutnya adalah telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian investasi. Ini harus kita lakukan. Jadi pada saat dia turun, pengelola investasi sudah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan penurunan investasi yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah terkait dengan itikat baik, penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan undangan. Ini yang kita coba bangun. Jadi Bapak Ibu semuanya, mengapa kita perlu melakukan hal ini? Mengapa kita perlu membuat sebuah proteksi hukum ini? Karena kita tahu investasi itu belum tentu menghasilkan. Menanam hari ini belum tentu menghasilkan di hari depan. Boleh jadi jauh dari yang kita harapkan atau yang kita ingini. Barangkali demikian. Terima kasih teman-teman semua, Pak Edi dan tim
atas kesediaan memberikan waktu kepada saya. Demikian, terima kasih. Kembali ke host, Mas Angga, silakan. Baik, terima kasih Pak Media, Subdit Investasi BUMN, Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Demikian tadi telah sama-sama kita ikuti materi pengelolaan kas dan investasi pada BLU. Untuk selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab yang tadi telah Bapak Ibu sampaikan di fitur chat. Yang pertama, izinkan saya untuk menyampaikan pertanyaan dari Ibu Devi Yenita dari UPN. Pertanyaan untuk Pak Edi. Beliau menanyakan sejauh apa wewenang dan tanggung jawab bendahara pengelolaan berdasarkan BLU. Mengingat pada dana yang dikelola dari KPPN, bendahara bertanggung jawab secara pribadi atas besaran UP yang dikelolanya. Bagaimana dengan satker BLU, di mana KPPN-nya adalah satker itu sendiri? Baik, kepada Bapak Edi, kami silakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Devi Yenita dari UPN ya. Baik, mengenai bendahara ya, sebenarnya bendahara ini kita tidak membedakan ya antara bendahara itu mengolah dana RM maupun NBP maupun BLU. Jadi bendahara itu memang merupakan jabatan fungsional gitu ya pada satu person, dan dia bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dalam hal ini. Oleh karena itu penunjukannya pun bendahara itu oleh Menteri Pengguna Anggaran. Nah, memang ruang lingkup ya dana. Jadi tidak dana yang dikelola tidak hanya dana RM dari UP maupun dari yang lain, tapi ini sama semuanya gitu ya. Artinya tanggung jawabnya juga sama. Dana APBN yang dipegang oleh bendahara tersebut. Dan juga mungkin perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan yang diatur di PMK 190 tahun 2012, yang juga di PMK 178 2018 mengenai tata cara pembayaran dana APBN ya. Jadi mengenai tugas dan tanggung jawabnya saya pikir sama Bu Devi seperti pada saat dia mengolah dana dari RM. Mungkin itu Pak Bu Devi ya, saya Mas Angga. Demikian tadi penjelasan dari Pak Edi atas pertanyaan yang telah disampaikan Ibu Devi Yenita. Apakah cukup jelas Ibu Devi penjelasan dari Pak Edi? Ya, kalau sudah cukup jelas, kita akan coba ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Asni Salam dari Win Alauddin Makassar. Pertanyaan untuk Pak Media. Pertanyaannya adalah berapa batasan nilai kas BLU yang dapat digunakan untuk investasi jangka panjang? Baik, kami persilakan Pak Media untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Mas, terima kasih Mas Angga. Dari Undiksa ya gitu ya Undiksa ya. Win Alauddin, Pak. Win Alauddin. Mohon maaf saya nggak kelihatan. Baik, dari Ibu Asni Salam, Win Alauddin Makassar menanyakan berapa batasan nilai kas BLU yang dapat digunakan untuk investasi jangka panjang. Belum kelihatan Pak, nggak kelihatan ya. Saya tadi yang saya baru catat baru Bayu Astana. Mungkin begini pertanyaan dari Bu, nanti saya cari Mas Angga, Bu Bayu Banu Astana dulu ya, sementara saya mau cari dulu. Pertanyaan bagaimana evaluasi yang dilakukan berkaitan dengan investasi yang melakukan BLU? Siapa aja melakukan evaluasi terhadap dan indikator apa yang digunakan?
Baik Ibu, sebenarnya ada namanya nanti BLU itu harus bangun namanya working sheet. Jadi kertas kerja yang ada pada BLU ya, sebagai BLU yang mereka akan memantau tiap hari ya. Dia harusnya memantau pelaksanaan kinerja dari investasi tersebut. Misalnya dia menanam dalam bentuk surat utang, BLU harus melakukan pemantauan terhadap misalnya dia di hire atau didayakan kepada MI. MI harus melaporkan secara berkala. Apakah itu permingguan? Nah, berapa nilai investasi dia? Berapa yield dia? Kita tahu bahwasanya yield investasi itu kan naik turun. Itu harus dipantau oleh BLU atas dana yang ditempatkan kepada manajer investasi dan juga bank kustodian. Ini kita harus dapatkan laporannya secara berkala gitu. Nah, evaluasinya bagaimana? Nah, ini yang melakukan investasi kalau dia di lingkungan BLU ya tempatnya BLU itu sendiri. Tapi kalau di luar itu nanti kami si BLU-nya harus menyampaikan juga kepada Komite Investasi Pemerintah selaku supervisor. Apa yang dilakukan oleh BLU terhadap investasi yang dilakukan secara berkala juga harus disampaikan kepada Komite Investasi Pemerintah. Nah, Komite Investasi akan melihat capaian investasi BLU tadi. Berapa imbal hasilnya misalnya, berapa imbal hasil dan juga berapa penurunannya nilainya. Ini akan kita lihat oleh Komite Investasi Pemerintah di luar BLU. Jadi sepanjang BLU itu ditetapkan menjadi operator pemerintah, BLU wajib menyampaikan secara periodik berkala investasi atau dana yang ditanam dalam bentuk investasi, apakah dalam bentuk saham, surat utang ataupun juga investasi langsung. Mungkin demikian Mas Angga. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Media atas penjelasannya. Kemudian dari panitia telah memilih pertanyaan berikutnya untuk Pak Edi yang ingin menanyakan saldo minimum di bendahara pengeluaran apakah ada batasannya per bulan? Nah, gimana Pak Edi? Baik, terima kasih Mas Angga ya. Baik Bapak Ibu sekalian, yang membedakan ya Satker BLU dengan Satker non BLU antara lain bahwa kalau Satker BLU itu uangnya sudah ada di Bapak Ibu sekalian gitu ya. Beda dengan Satker non BLU, uangnya masih ada di kas negara. Artinya yang akan mengoptimalkan pengelolaan kas negara nanti di Kementerian Keuangan. Nah, kalau di Satker BLU maka uangnya sudah ada di BLU. Nah, sedapat mungkin uang ini karena setiap rupiah itu juga berarti ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dibilang tadi ada pertanyaan berapa sih saldo minimum ya di kas bendahara pengeluaran, artinya mungkin Bapak Ibu bisa membagi gitu ya kebutuhan dana. Jadi dalam 1 tahun misalkan mana-mana yang akan dilakukan pembayaran secara langsung ke vendor misalnya gitu, mana-mana yang harus belanja sendiri nih bendaharanya atau istilahnya pejabat pengadaannya harus belanja sendiri. Nah, itu nanti bisa dipetakan nanti kebutuhan per bulannya berapa. Artinya kalau saya sebenarnya kalau berpendapat ya, di saldo bendahara pengeluaran itu minim sekali. Memang yang dia harus belanja. Jadi ada pengeluaran-pengeluaran memang tidak bisa dibayarkan secara langsung kepada vendor gitu ya. Nanti tidak bisa di LS-kan gitu atau dibayarkan langsung secara transfer, masih melalui kas, maka itu yang nanti ada di bendahara pengeluaran. Jadi kalau di RM ya seperti UP lah kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi UP-nya seperti apa? Nanti kalau yang misalkan dibayarkan secara langsung, nanti tinggal kapan mau dibayarkan gitu, nanti minta ke bendahara penerimaannya misalkan seperti itu ya. Apabila rekeningnya berbeda, nanti kita ada keperluan akan membayar kepada vendor atau kepada yang secara langsung gitu ya, penerima secara langsung, sehingga yang di kas bendahara pengeluaran memang benar-benar sesuai kebutuhan. Nah, sisanya itu adalah untuk nanti dioptimalkan di rekening dana pengelolaan kas misalnya. Mungkin itu Pak Angga ya. Baik, terima kasih tadi atas
penjelasan pertanyaan dari Ibu Resna Utarti ya, tadi dari LK Makassar. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu Resna Utarti? Sudah cukup? Baik, tampaknya sudah cukup ya. Dan kita akan masuk ke pertanyaan terakhir Pak Edi untuk sesi tanya jawab kali ini sebelum kita masuk ke sesi interaktif. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Nurul Rini dari RSJ Lawang. Beliau bertanya, apakah boleh kita menetapkan dana investasi jangka pendek deposito 6 bulan di bulan November jatuh tempo lewat tahun? Nah, seperti itu Pak Edi pertanyaannya. Baik, dari Bu Nurul ya, dari Rumah Sakit Jiwa Lawang ya. Baik, baik. Jadi kalau PLU mau mempunyai rekening pengolahan kas gitu ya, artinya dia dioptimalkan kemudian didepositokan lewat tahun, itu nggak masalah Ibu. Jadi itu kan memang nanti akan menjadi surplus BLU tahun depan. Jadi tidak berarti bahwa nanti agak beda dengan RM ya. Kalau RM itu kan begitu tutup tahun maka dana-dana itu harus kalau masih ada sisa disetor ke kas negara. Tapi untuk Satker BLU tidak seperti itu. Artinya dana itu masih ada di BLU, nanti tinggal dilaporkan. Jadi ada saldonya kasnya berapa, saldo yang di rekening banknya berapa, kemudian saldo dana pengolahan kasnya berapa. Jadi itu tidak menjadi masalah Bu kalau misalkan lewat tahun. Cuman mungkin mungkin saya mengingatkan lagi bahwa sebenarnya BLU itu tidak memperbanyak gitu ya tidak memperbanyak saldo. Jadi BLU itu sekali lagi BLU adalah dalam rangka meningkatkan layanan. Jadi sebisa mungkin dana yang ada itu bukan berarti harus banyak-banyakan saldo gitu ya, surplusnya dibanyakin bahwa nanti harus balik lagi ke layanan. Oleh karena itu tadi waktu di paparan Menteri Keuangan juga melihat gitu ya, kira-kira nanti saldonya ini ada rencana nggak sih mau digunakan gitu ya, atau saldonya ini mungkin lebih bermanfaat gitu ya bila misalkan dipakai ke BLU lain gitu ya, ada transfer kas seperti itu dan lain-lain. Jadi mungkin mengingatkan kembali bahwa BLU dibentuk adalah dalam rangka meningkatkan layanan, dan itu yang ke depan mungkin ya perlu jadi perhatian kita bersama. Mengingat juga nih kondisi kas sekarang ini juga mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa kita defisitnya tahun ini ya lumayan besar gitu ya, dan di tahun depan 2 tahun depan kemungkinan kita masih defisit, artinya bahwa pemerintah membutuhkan kas yang besar untuk pemulihan ekonomi ini. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Edi atas penjelasannya. Pertanyaan dari Ibu Nurul Rini dari RSJ Lawang. Mudah-mudahan sudah cukup jelas kemudian pertanyaannya. Ibu atas pertanyaan yang telah disampaikan melalui fitur chat yang tidak bisa dijawab satu persatu pada kesempatan kali ini. Untuk itu kita akan masuk kepada sesi interaksi tanya jawab langsung. Jadi tadi pertanyaannya melalui fitur chat, sekarang Bapak Ibu kami izinkan untuk mengajukan pertanyaan langsung dengan cara mengacungkan tangan alias raise hand yang ada fitur yang ada di Zoom ini. Kami buka sesi tanya jawab langsung dan kalian nanti akan bertanya. Baik, Ibu Yulis Kuarti dari RSUP Sapa. Silakan Ibu Yulis Kuarti untuk menjawab. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kami tujukan pada Pak Edi terkait dengan pengelolaan piutang, karena kita rumah sakit, saya dari rumah sakit RSP Sanglah ya Bapak, karena kita rumah sakit BLU rumah sakit, jadi memang lebih
lebih pada permasalahan piutang yang kita masih menjadi ganjalan, yaitu rumah sakit pemerintah itu kan tidak boleh menolak pasien, jadi semua harus dilayani. Nah, ketika kita setelah memberikan pelayanan itu pasien itu tidak mampu atau tidak bisa membayar. Nah, kita tidak ada penguatan sebetulnya. Jadi yang kita ketahui sampai dengan saat ini adalah regulasinya untuk piutang pasien tidak mampu itu dengan SKTM. Kalau misalnya pasien tidak ada jaminan, pasien umum, pasien gelandangan mungkin dengan dinas sosial. Nah, piutang-piutang seperti ini cukup banyak dan cukup besar, sehingga kita kesulitan sebetulnya bagaimana sih untuk bisa mengikat bahwa SKTM ini betul-betul memang pasiennya itu tidak mampu. Nah, ini yang kita sering kesulitan, sehingga kalau kita tahan pasiennya itu akan memperbanyak akumulasi biaya perawatan. Kalau kita pulangkan memang akhirnya menjadi piutang, dan ini terakumulasi. Jadi di rumah sakit sebagian besar dalam 1 tahun piutangnya itu cukup tinggi, ya, bisa sampai 1 miliar. Nah, ini yang kita tidak ada batasannya. Bagaimana solusinya? Ini terlihat ketika kita melimpahkan piutang yang tidak tertagih itu atau piutang macet itu kepada KPKNL itu cukup banyak. Aturan yang jelas untuk mengatur itu mungkin perlu diperkuat lagi dengan regulasi-regulasi baru untuk mengikat piutang tersebut. Kemudian yang kedua, Pak Edi, ini terkait dengan utang. Kita di Rumah Sakit BLU itu kan kegiatannya operasional bergulir, ya. Artinya sampai dengan akhir tahun itu ada transaksi belanja yang mungkin bukan kita tidak punya uang, tetapi memang belanja ini terpaksa harus diluncurkan pembayarannya di tahun depan, ya. Karena memang terkait dengan kecepatan dari penyedia melengkapi dokumen, akhirnya tidak bisa di akhir tahun kita membayar. Nah, itu menjadi beban atau hutang kita di tahun depan, yang itu harus dibayar. Konteksnya tadi definisi hutang bahwa perkiraan cash flow-nya terganggu, kemudian kita memerlukan operasional, sehingga kita melakukan kegiatan belanja yang akhirnya memunculkan utang. Ini agak sedikit berbeda, sehingga bagaimana dengan yang sebetulnya sudah terencana sebetulnya belanja itu kegiatan operasional, tapi memang akhirnya tertunda pembayaran di tahun ini dan diluncurkan di tahun depan. Apakah itu bagian dari, kalau kita sekarang mengakuinya itu sebagai utang, ya, sebagai utang. Apa itu bagian dari konteks yang definisi utang tadi juga, supaya kita tidak terlalu miss terhadap pengakuan utangnya ke depannya nanti. Termasuk kewajiban yang masih harus dibayar seperti remunerasi pegawai yang di Desember biasanya kan dibayarkan di Januari, itu menjadi utang juga, ya, yang akan diluncurkan di Januari. Seperti itu. Apakah itu masuk diktum dalam definisi utang yang tadi Pak Edi jelaskan? Nah, terkait dengan pengelolaan kas, kita punya surplus. Ini pasti mungkin dan akan terus terjadi. Artinya surplus ini bukan berarti rumah sakit itu punya lebih uang pada akhir tahun, tapi klaim-klaim yang kita ajukan itu biasanya akan ada klaim 2 bulan yang lalu dibayar di bulan November, Desember. Kalau kita belanjakan di tahun ini, waktu tidak mencukupi untuk transaksi pertanggungjawaban, sehingga biasanya kita menggunakan itu di awal tahun belanja. Nah, apakah ketika kas ini cair atau terrealisasi di akhir tahun, kemudian menjadi surplus di akhir tahun dan menjadi saldo awal di awal tahun, itu tidak bisa digunakan atau harus mendapat izin. Boleh digunakan, hanya sifatnya pinjam, nanti dikembalikan dalam bentuk nilai yang sama. Apakah seperti itu regulasinya, atau seperti yang sebelumnya ini menjadi luncuran tahun yang berikutnya untuk bisa digunakan untuk operasional. Nah, untuk yang investasi, mungkin Pak Media, ya, yang ingin kami tanyakan investasi. Memang rumah sakit BLU itu kan dalam ikatan investasi jangka pendek atau utang itu diperbolehkan untuk operasional. Bagaimana untuk investasi yang bukan operasional, modal misalnya pengembangan layanan memerlukan fasilitas bangunan. Kalau kita menunggu hibah bantuan dari pihak lain itu belum pasti. Tetapi ketika kita punya potensi untuk sebetulnya ini kalau kita membayar dalam bentuk angsuran, mungkin kan kita membangun gedung untuk pengembangan layanan dan meningkatkan pendapatan. Kalau untuk BLU rumah sakit, apakah ini ada ruang untuk investasi jangka panjang? Artinya regulasinya akan mendukung atau tidak?
Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yulis atas pertanyaannya. Langsung jawab ya, Mas Angga ya. Ya, mengenai piutang rumah sakit. Jadi memang kalau dia sudah menjadi piutang, Bu Yulis, memang harus diselesaikan dengan pedoman peraturan perundangan yang berlaku ya. Cuman saya ini sebenarnya kalau di PMK Peraturan Menteri Keuangan mengenai tarif BLU sebenarnya itu sudah diatur adanya pengecualian, adanya pemberian tarif-tarif diskon atau bahkan sampai 0% untuk konsumen tertentu. Artinya sebelum ini jadi piutang, sebenarnya dari pihak rumah sakit itu sudah bisa memberikan diskon gitu ya. Tentu saja harus ada SOP yang jelas, artinya seperti tadi Bu Yulis sampaikan, memang tidak ada penanggungnya gitu ya, atau seperti apa. Jadi mungkin itu bisa menjadi salah satu cara ya untuk mengurangi jumlah piutang yang besar gitu ya. Memang jadi catatan kalau piutang masih ada kan tercatat terus gitu sampai dihapuskan gitu ya. Ya mungkin dengan cara itu pemberian tarif diskon nanti bisa mengurangi lah gitu ya jumlah piutang yang ada. Selain tetap memang harus ya ketentuan memang harus ditagih gitu ya. Terus memang saya seperti itu memang penyelesaian piutang negara. Kemudian yang kedua memang yang tadi mengenai hutang ya. Mengenai utang ini memang agak dibedakan ya. Jadi yang tadi disampaikan adalah utang antar bisnis to bisnis kalau Bu Dili sampaikan, artinya kepada farmasi gitu ya. Jadi kita punya utang itu hampir sama dengan yang sudah berlaku saat ini, artinya bukan itu yang tadi saya maksudkan antara pemberian utang antar BLU, artinya BLU itu juga bisa berutang ke lembaga keuangan, artinya bisa utang ke bank, gitu ya. Bisa ke utang ke bank, tapi dalam rangka tadi mismatch saja, atau kita bisa berutang ke BLU lain. Nah tentu saja BLU lain itu juga akan mengenakan bunga lah, gitu ya, imbal hasil sesuai kesepakatan antar dua belah pihak. Jadi ini untuk hal yang misalkan kalau misalkan rumah sakit membeli barang, kemudian bisa berhutang dengan si penyedia barang, itu nggak akan jadi masalah. Jadi nanti tahun depan, selama itu sumbernya dari PNBP ya, kalau PNBP BLU, itu bisa di tahun depan. Teman masalahnya kalau itu dibayarkan dari RM. Nah kalau RM itu kan memang anggaran tahun ini akan selesai di 31 Desember. Nah itu juga harus diselesaikan. Tapi kalau dari PNBP BLU, nanti di tahun depan juga masih bisa dibayarkan, nanti tinggal disesuaikan aja di rencana kegiatannya. Jadi mungkin seperti itu yang membedakan antara utang ke BLU lain atau utang ke mitra. Jadi itu mungkin Bu Yulis ya. Kemudian mengenai surplus, ya surplus ini ya tadi yang membedakan uangnya itu sudah di BLU gitu ya. Artinya nanti bisa dipakai gitu ya. Artinya memang kalau sudah itu dilakukan, sudah direncanakan, bisa saja uangnya saat ini di awal tahun misalkan belum ada, ya udah pakai surplus aja gitu ya. Nanti perhitungannya itu di akhir tahun, tapi mungkin perlu diingat bahwa BLU itu punya namanya ambang batas. Kalau dia selama masih di bawah ambang batas, maka nanti revisinya nanti nggak apa-apa. Sekalian di akhir tahun gitu ya. Bisa dipakai dulu uangnya, baru nanti revisi gitu ya. Tapi kalau sudah melewati ambang batas, artinya nanti berarti ada saldo awal yang dipakai atau ada kegiatan baru yang membutuhkan revisi, maka dia harus revisi dulu sebelum menggunakan dananya. Ya mungkin itu mudah-mudahan bisa menjawab. Terima kasih. Pak Media mungkin? Kami persilakan kepada Pak Media untuk menanggapi pertanyaan. Terima kasih. Oke, sip. Terima kasih Bu Yulis dari Rumah Sakit Sanglah atas pertanyaannya luar biasa. Apakah bagaimana? Kalau saya tangkap untuk Bu Yulis, Rumah Sakit Sanglah itu adalah investasi dalam maknanya zaman kalau saya tangkap sementara ya. Artinya Rumah Sakit Sanglah ingin bangun gedung misalnya, katakanlah 500 miliar, dan ini
bisa nggak dan itu bisa katakanlah 2 tahun 3 tahun dan nanti setelah itu dibangun 2 tahun dibangun, nanti dia mengusulkan uang, setelah itu nanti baru bisa dibayar katakanlah kepada pihak lain, karena ini dalam rangka investasi. Sebenarnya Bu, di dalam PP 63 kami, di dalam PMK 53 itu dimungkinkan si BLU itu OIP dalam ini, operator investasi pemerintah kami yang punya tunjuk, misalnya PT SMI nanti memberi pinjaman kepada Ibu, kepada BLU. Tapi kalau memang ini ada, mungkin Pak Edi saya pengen pengetahuan. Saya minta nanti kita coba diskusi dengan rumah sakit yang butuh pendanaan bagaimana. Apakah rumah sakit Sanglah atau yang lain. Kalau memang iya, kami ingin mendiskusi nih Pak Edi, saya mohon kalau memang bisa kita ini dengan lanjutan dari acara ini, kayaknya rumah sakit seperti Sanglah, dulu saya pernah bicara dengan teman-teman rumah sakit Cipto, rumah sakit Darmais juga butuh dana, dan kita dananya terbatas, bagaimana bisa nggak kita itu si BLU-nya meminjam kepada pihak lain. Nah, tapi pihak lainnya pemerintah juga, dalam ini adalah operator investasi pemerintah. Ada dana pemerintah sedikit, dan juga dari dana operator investasi pemerintah yang lain, yang tersebut, misalnya dari PT SMI yang kita tunjuk OIP, nanti memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu kepada BLU. Ini mungkin setelah baru ini Pak Edi, saya minta mungkin bisa kita diskusikan nanti setelah acara hari ini dengan pertanyaan Bu Yulis ini. Saya nggak tahu apakah rumah sakit yang lain akan seperti itu. Kalau memang ya, kita bisa lakukan diskusi lebih intens dengan teman-teman rumah sakit terkait dengan untuk menjawab kebutuhan dari rumah sakit ini. Sehingga kita bisa mengusulkan dari hari ini, dan dari tahun ini, mudah-mudahan tahun 2022 udah bisa eksekusi dananya. Nah, ini yang kita coba nanti mungkin Pak Edi hasil dari pertanyaan Bu Yulis ini. Mungkin demikian Pak Edi jawaban saya. Terima kasih Bu Yulis juga. Baik, terima kasih Pak Edi, Pak Widya. Ya. Ibu Yulis atas pertanyaannya. Dan untuk sesi pertanyaan berikutnya, boleh silakan Bapak Ibu untuk yang ingin bertanya untuk mengangkat tangannya. Raise hand, dan nampaknya ini akan menjadi pertanyaan terakhir di sesi interaktif webinar kali ini. Kami persilakan Bapak Ibu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan masuk ke sesi mini quiz. Bagaimana? Baik, kalau begitu kita akan masuk ke sesi berikutnya. Jadi untuk menilai pemahaman Bapak Ibu atas materi yang disampaikan pada hari ini, kita akan mengikuti sesi mini quiz, di mana Bapak Ibu diminta untuk menjawab 5 pertanyaan yang nantinya akan tampil di layar monitor. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal mengklik saja. Baik teman-teman, bagaimana pertanyaannya? Sudah bisa ditampilkan? Dipersilakan untuk memencet pulse yang di bawah sebelah kiri dari fitur chat ada menu pulse. Nah, dipersilakan Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan dengan cara mengklik jawaban yang telah disediakan. Ada 5 pertanyaan. Pertama, salah satu upaya untuk mengetahui adanya interface sehingga ada 20 angka. Kemudian pertanyaan yang kedua, BLU dapat diberikan pengecualian dari persyaratan batas maksimal pinjaman 15% dalam hal kecuali misalnya ada penyelenggaraan kegiatan berskala internasional, ada kondisi tahar, kesulitan mobilitas, untuk alasan apapun diperbolehkan. Nampaknya sudah bisa. Mohon jawaban dari Bapak Ibu semua.
menit lagi, teman-teman? Menit ya? 1 menit lagi. Baik, 1 menit lagi. Calling akan ditutup. Sudah masuk semua. Ya, saat lagi kita akan tutup sesi mini quiz ini. Ya, kita tutup 10 detik lagi. Ya, kita tutup, Pauline. Terima kasih Ibu atas sesi mini quiz seri kedua ini. Dan Ibu yang berbahagia tiba di penghujung acara. Kami mewakili panitia pelaksana webinar Belu kali ini. Ya. Oh, dibacakan dulu. Baik. Ini mau disampaikan lagi ya. Untuk pertanyaan pertama, 98% menjawab pemimpin BLU menetapkan saldo dalam rekening operasional. Benar ya? Kemudian untuk pertanyaan kedua, BLU dapat diberikan pengecualian dari persyaratan maksimal pinjaman 15% dalam hal kecuali untuk alasan apapun. Nah, diperbolehkan. Ya. Pertanyaan ketiga merupakan kebijakan baru terkait pengelolaan kas BLU pada tahun kas 129. Jawabannya A, B, C benar. Ya, 77%. Kemudian untuk melakukan investasi jangka panjang, BLU menjadi operator investasi pemerintah atau sebagai investor. Kemudian untuk pertanyaan terakhir, yang bukan merupakan tujuan penarikan dana BLU, yaitu agar BLU lebih giat mencari uang. Seperti itu. Baik, dengan akhirnya sesi mini quiz yang pas-pasan kita ikuti, maka kita tiba di penghujung acara. Kami mewakili panitia pelaksana webinar BLU kali ini menyampaikan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu atas kelancaran dan kesuksesan acara kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di hari Senin, tanggal 23 November 2020, pada webinar BLU Series episode berikutnya dengan tema pengelolaan aset. Pamit, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak bisa. Nah, atau bisa dibukanya? Oh, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu semuanya. Narasumber, terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin live. Sama-sama, izin live. Terima kasih juga semuanya Bapak Ibu. Mohon izin live. Sama-sama. Terima kasih Bapak Ibu.
Terima kasih, mohon izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Terima kasih, izin live. Terima kasih buat narasumber izin live. Terima kasih, mohon izin live. Ya. Tadi aku menurut aku ya, itu aplikasi udah cacat. Oke, Astra. Jahil lah.